Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, bila kami menaruh belas kasih kepada sesama dan suka saling memaafkan, maka Engkau pun akan mengasihani kami. Kami bersyukur karena demikian akrab pergaulanmu dengan manusia, karena Engkau benar-benar Allah umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia memiliki kecenderungan untuk memperbincangkan keburukan orang lain di tempat tersembunyi dan malu untuk mengungkapkan pujian atas kebaikannya. Mungkin benar dikatakan demikian, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di sana ada gosip yang siap dihembuskan. Apalagi dengan perkembangan dunia teknologi, keburukan dan kejelekan sesama dengan mudahnya dibagi-bagikan. Sebaliknya, kebaikan dan keberhasilan tak sering diwartakan kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus dalam kisah Injil hari ini memberikan pesan yang amat jelas kepada kita sebagai
murid-muridnya. Setiap keburukan yang dilakukan oleh sesama tidak boleh dijadikan cerita untuk dikisahkan kepada orang lain. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah menegur mereka secara empat mata. Sayangnya, kita lebih sering hadir sebagai hakim yang memberikan penilaian dan vonis atas keburukan atau kejahatan orang lain, daripada sebagai teman yang menawarkan nasihat dan teguran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil pada hari ini pula, kita diajak untuk semakin rendah hati dalam hidup kita. Kita jangan pernah menganggap diri kita lebih baik, lebih suci, lebih benar daripada orang-orang lain. Orang-orang yang hidup di penjara tidaklah lebih berdosa daripada kita yang masih hidup bebas. Kita yang masih hidup bebas ini dan tidak hidup penjara tidak lebih suci atau lebih benar daripada mereka yang divonis dan kini hidup di balik jeruri tali penjara. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal yang membedakan kita dengan saudara-saudara kita yang sekarang mendekam di balik teralis besi adalah karena kejahatan mereka diketahui oleh orang, secara khusus oleh penegak hukum. Tapi bisa jadi kalau kita sungguh-sungguh mengoreksi diri kita masing-masing, kita yang sekarang menikmati hidup bebas dalam kemerdekaan justru jauh lebih jahat, jauh lebih buruk daripada mereka yang hidup di balik tembok penjara itu. Dan karena itu, kita tidak pernah boleh sombong dan tidak pernah boleh menganggap diri kita sebagai orang-orang saleh. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah orang-orang berdosa. Hanya karena belas kasih Tuhan semata-mata, maka kita boleh ada. Maka sebagai orang-orang beriman dalam seluruh kehidupan kita, hendaklah semangat pertobatan, semangat kerendahan hati, semangat saling mengoreksi, semangat persaudaraan selalu kita kembangkan. Kita tidak ada yang sempurna. Siapapun kita, dalam kapasitas apapun, pasti pernah jatuh atau terpuruk. Tapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang beriman, bila mana ada sahabat, teman sesama umat yang terpuruk, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah membuat dia untuk bangkit kembali, menopang dia agar dia tidak semakin jatuh terpuruk, tetapi mengangkat dia, memeluk dia supaya ia kembali bangkit dari keterpurukannya itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga bacaan Injil yang hari ini dipendengarkan oleh gereja kepada kita semakin menyadarkan kita sebagai orang-orang percaya untuk maju berlangkah bersama, saling bergandengan tangan untuk menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Semoga pada akhirnya kita semua menikmati keselamatan kekal di dalam Tuhan berkat kekompakan, persatuan, dan saling mendukung satu sama lain dalam berlangkah hidup bersama menjalani kehidupan kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.